Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama, paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam dan iman. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Baik, hadirnya saya di sini, saya akan menyampaikan materi sedikit tentang kurban. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu berkurban. Kurban merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Begitu ditekankan bagi umat muslim yang memiliki kelebihan harta. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda terkait imbauan berkurban dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan ia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Istilah kurban berasal dari bentuk masdar, yaitu korban, yakni koroba atau yang berarti dekat. Kata kurban dalam bahasa Arab memiliki sinonim al-hudiyah dan al-dahiyah yang artinya binatang sembelih. Kurban dapat dimaknai sebagai binatang sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketaatan seorang muslim. Penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i, hukum pelaksanaan ibadah kurban adalah sunnah muakkad. Begitu dianjurkan untuk ditunaikan. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, ibadah kurban hukumnya wajib yang mampu dan berkecukupan. Pendapat Abu Hanifah di atas menunjukkan kepada tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan ibadah tersebut sepanjang hidupnya. Beliau selalu menunaikan sejak ibadah itu disyariatkan sampai waktu wafatnya. Kurban harus binatang ternak yang memenuhi jenis, syarat dan ketentuan tertentu. Hewan ternak yang dapat dijadikan kurban diantaranya adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Ibadah kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah serta hari-hari tasyrik meliputi 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Maka dari ibadah kurban salah satunya adalah bentuk ketaatan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terdapat beberapa pendapat mengenai sejarah disyariatkan kurban bagi umat Islam. Namun yang paling banyak disyariatkan dan disampaikan adalah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, namun ia tidak lantas percaya terhadap perintah itu dan khawatir jika itu berasal dari bisikan setan. Nabi Ibrahim alaihissalam baru mempercayai itu setelah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi tersebut hingga sebanyak 3 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, perihal perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Ismail alaihissalam tidak menolak dan menyetujui perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada 10 Zulhijjah, sewaktu Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun, ada yang berpendapat usianya 7 sampai 13 tahun, Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan kasih sayang Allah.
Ismail tidak jadi dikurbankan. Saat Ibrahim hendak menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umurnya, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah, kami memanggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar." Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang kurban ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.